Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kalian yang mau nonton video ini, sebelum dilanjutkan, sekali lagi Mas Tulus tegaskan, Mas Tulus tidak pernah memaksa jenengan untuk mempercayai apa Mas Tulus sampaikan, dan tidak pernah memaksa untuk menerapkan kemudian mempercayai segala sesuatu yang ada di video ini. Oke? Suka tonton, tidak suka silahkan di skip. Terima kasih orang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita lanjut tonton videonya, saya tegaskan sekali lagi bahwasanya saya tidak membuka praktek dimanapun dan tidak menerima tarif berapapun. Terima kasih. Jangan lupa subscribe, like, dan juga kok. Oke. Jangan lupa di vlog ya guys. Kok di vlog? Sebelum lanjut nonton videonya, jangan lupa klik tombol subscribe dan loncengnya ya. Terima kasih orang baik. Mau syuting? Gue tinggal begini, assalamualaikum. Lu pakai ngobrol sama gue. Mau syuting deh. Udah begini gue, mau assalamualaikum ini. Tawa lu. Ulang lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, dan juga salam jumpa untuk para subscriber Big Tulus Official dimanapun kalian berada. Alhamdulillah ketemu sama Mas lagi di kesempatan hari ini. Kalau nggak nyebutin tanggal berarti video ini nggak tahu akan ditayangkan kapan ya. Selamat pagi, siang, sore, dan juga malam untuk para subscriber Big Tulus Official yang mungkin baru saja bergabung di video ini, baru pertama kali nonton. Jangan lupa pencet tombol subscribe, kemudian dihidupkan tombol loncengnya juga. Untuk yang sudah sering bolak-balik datang ke sini, selamat datang. Jangan lupa deh pencet tombol like, kemudian di-share apabila penting, dan jangan lupa juga Mas Tulus minta sedekah dengan tidak men-skip iklan yang pendek. Kalau yang panjang boleh saja. Selamat pagi, siang, sore, dan juga malam untuk para subscriber yang ada di Indonesia dan di luar negeri, tanpa terkecuali yang di luar negeri, para TKI TKW, para warga negara Indonesia yang sekarang sudah menikah dengan orang luar negeri, kemudian yang ada di Indonesia, di seluruh wilayah Indonesia yang selalu menyimak video-video terbaru dari Mas Tulus. Mas Tulus ucapkan selamat bergabung, salam sukses, salam sehat selalu, mudah-mudahan diberikan kemudahan kelancaran ya. Yang di Taiwan, di Taipei, Hong Kong, kemudian Makau, juga ada yang dari Jeddah, Arab Saudi, kemudian dari Amerika, dari Brunei Darussalam, Malaysia, Singapura, pokoknya yang dari luar negeri lah tanpa terkecuali, semuanya saja semoga salam sehat selalu, mudah-mudahan diberi keberkahan kemudahan selalu ya. Yang di Indonesia dari Sabang sampai Merauke, dari Papua sampai Pulau Rote, tanpa terkecuali diaturkan untuk semuanya saja. Syutingnya di sore hari, nggak tahu ditayangkan kapan, tapi daripada nanti keburu lupa, mendingan cepet-cepet dibuat, cepet-cepet disiapkan videonya, entah ditayangkan besok atau kapan, tapi yang penting sekarang sudah syuting. Selesai syuting tadi, ada jeda istirahat dulu sebentar, Mas Tulus istirahat siang, kemudian sekarang sudah mulai syuting lagi, sudah mempersiapkan diri lagi untuk semuanya ya. Sebelumnya saya mau ucapkan terima kasih banyak, hatur nuhun hamba Allah tuh. Ulang tahunnya kan masih tanggal 6 Desember ya, tapi alhamdulillah ini sudah ada kiriman. Aku gak tahu dari siapa, dari hamba Allah, pokoknya terima kasih banyak. Aduh, repot-repot kado, penting mentah ya, wes. Pokoknya sekarang lagi begini, mintanya mentahnya aja ya. Gak usah dibeli-beli. Pokoknya kalau yang mau ngasih kado, aku nggak mau dikado-kadoin, mendingan mentahnya aja ya, daripada ngerepotin. Pokoknya matur sembah nuwun sangat, masih tanggal 6 Desember tapi sudah ada beberapa yang nyicil-nyicil. Jauh-jauh hari udah nyampe kadonya. Matur sembah nuwun ya. Allah yang tukar lebih melimpah lagi, amin. Untuk kalian semua yang sudah bantu sedekah nasi box, terima kasih banyak. Untuk yang belum bantu sedekah nasi box, silahkan klik kolom deskripsi, ada rekening BRI atas nama Tulus Rianto. Minimal nasi box kita hargai Rp12.000 per pieces, naik dari sananya. Demi Allah aku juga nggak nguntung, Mas Tulus nggak nguntung ya, memang dari tukang masaknya atau dari distributornya tetap harganya Rp12.000. Teman-teman yang mau bantu silahkan, karena bulan ini tipis sekali, masih sangat tipis untuk nasi box ya. Jadi kemungkinan kalau memang nggak nyukup ya mungkin di cancel buat bulan depan lagi, tapi mudah-mudahan sih bulan ini ada ya. Bulan ini untuk setoran untuk sedekah nasi boxnya sudah sangat menipis, masih sangat menipis sekali. Tuh teman-teman yang masih mau bantu silahkan klik kolom deskripsi, oke? Satu nasi box kita hargai Rp12.000, maksimalnya unlimited, terserah kalian. Yang sudah membantu terima kasih banyak. Hari ini juga sudah banyak menerima sedikit banyak sedekah dari kalian soal untuk nasi box, dan juga oh ya,
aku terima juga untuk sedekah masjid. Sama untuk nasi blok kita minta dibagi dua katanya ya. Matur sembah nuwun sangat, terima kasih banyak. Tapi Mas Tulus akan tetap salurkan untuk yang sudah masuk. Tapi untuk kedepannya Mas Tulus tidak untuk membuka donasi untuk masjid dan juga sedekah bumi dulu. Terima kasih. Intinya cuma buat nasi box tok. Selebihnya Mas Tulus tutup dulu karena Mas Tulus gak mau dibilang makan duit sedekahan ya. Jadi teman-teman yang masih membantu masih diterima, nggak apa-apa. Mau bantu nasi box, mau bantu masjid boleh. Mau sedekah Al-Quran juga boleh. Kalau memang masih mau silakan hubungi Mas Tulus saja. Tapi secara global Mas Tulus tidak membuka open. Mas Tulus nggak buka donasi. Teman-teman yang masih membantu sih masih sangat Mas Tulus tunggu. Nah, teman-teman terkait pertanyaan dari subscriber yang bertanya, minta WhatsApp-nya Mas Tulus dong, minta WhatsApp-nya Mas Tulus, kok jenengan itu bingung-bingung nyari WhatsApp-nya Mas Tulus. Di kolom deskripsi ketika video ini tayang, jenengan cek kolom deskripsi yang tandanya begini, dipencet tek gitu, nanti keluar semua itu, ada Instagram di situ, ada WhatsApp ya, terus banyak kontak-kontak yang bisa dihubungi soal kepada Mas Tulus. Cuman syaratnya siji, kalau ngubungin Mas Tulus harus sabar, intinya di situ. Kemudian untuk pemesanan minyak bidara juga baru bisa diproses di hari Senin depan, di tanggal 6. Minimal tanggal 6, tanggal 7 baru bisa Mas Tulus proses ya untuk pesanan minyak bidara. Jadi di kolom deskripsi itu ada nomor rekening untuk sedekah, ada WhatsApp, ada Instagram buat kalian yang mau koneksi langsung ke Mas Tulus. Boleh aja. Silahkan klik kolom deskripsinya sekarang. Jadi nggak perlu nanya di komentar, Mas Tulus minta nomor HP-nya boleh, Mas Tulus minta nomor WA-nya boleh. Tidak seperti itu. Tapi silahkan klik kolom deskripsi. Di situ ada nomor WhatsApp-nya Mas Tulus. Syaratnya cuma satu. Sabar ketika dijawab, jangan paksa untuk dijawab ya. Sekali lagi terima kasih banyak untuk teman-teman yang sudah membantu sedekah, tanpa terkecuali untuk nasi box, sedekah bumi, untuk masjid dan lain sebagainya. Terima kasih banyak. Semoga Allah tukar dengan rezeki lebih melimpah, Allah tukar dengan keselamatan, Allah tukar dengan kesehatan, Allah tukar lebih melimpah lagi rezekinya. Dan jangan lupa, semoga Mas Tulus doakan untuk yang sudah sedekah melalui Mas Tulus, semoga Allah ijabah, Allah kabul segala hajatnya. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Oke, kita close dulu. Terkait video yang sebelumnya soal Mas Tulus yang tadi siang, tapi udah tayang kayaknya sih ya. Yang tadi video tadi siang sudah Mas Tulus tayangkan, yang berjudul betulkah akan ada musibah besar di tahun 2022 ya. Mas Tulus sudah rilis videonya, kemudian sudah tayang juga. Dan di sela-sela video itu Mas Tulus menyelipkan pesan dari Eyang Maung soal daerah Jawa Barat yang mungkin akan ada kemungkinan terjadi gempa bumi, ataupun ya pokoknya intinya ada musibah yang bersumber dari tanah. Dan yang saya sangat takutkan ini justru terjadinya di Garut, karena Eyang Maung ini atau Aki Maung ini, Eyang Maung Putih ini, maaf ya saya nggak bisa sebutkan nama aslinya ya teman-teman, karena saya hanya menyamarkan namanya seperti itu. Jadi kayak Eyang Lukito itu misalnya, jadi hanya nama-nama samaran, sebetulnya nama aslinya bukan itu. Jadi saya nggak bisa sebutkan di sini. Nah, Eyang Maung itu adalah sosok khodam ataupun pengikut atau khodam leluhur dari sahabatku, dan beliau itu asalnya dari Garut. Sahabatku itu dari Garut. Kemudian dia punya khodam yang kemudian terkoneksi dengan saya, entah gimana caranya. Waktu itu posisinya adalah si cucu yang diasuh sama si Eyang ini ternyata melakukan sebuah kesalahan. Si cucu yang diasuh sama si Eyang ini melakukan kesalahan, sehingga nggak tahu gimana ceritanya Eyang tuh nyamper aku untuk menyampaikan, suruh menyadarkan si cucunya untuk supaya ingat, sadar, jangan terlalu, kamu sudah terlalu jauh langkahnya. Jadi aku dipesankan untuk mengingatkan cucunya. Dan di situ aku jadi kayak ya ada koneksi langsung sama Eyang. Dan sampai sekarang, sampai detik ini pun kami masih sering berkomunikasi, kami masih sering bertukar pikiran, menyampaikan pesan. Dan aku sedikit lebih takut karena yang aku tahu adalah Eyang ini kan basicnya memang dari Sunda ya, dari Pajajaran. Jadi Eyang Maung Putih ini berasal dari Pajajaran, dan basic utamanya adalah cucu yang diasuh sama Eyang ini atau cucu yang diikuti sama Eyang Maung ini adalah basically orang Garut asli. Orang Garut. Jadi aku lebih prepare untuk ketakutanku ada gempa bumi itu di daerah Garut. Ketakutan gempaku lebih ke daerah Garut. Cuman aku nggak bisa memastikan kalau itu gempa ya teman-teman. Tapi si Eyang sempat mengatakan satu hal yang dimana tanah itu katanya sedang bergerak. Di dalam tanah itu katanya sedang ada pergerakan yang kemungkinan akan menimbulkan musibah. Di mana musibah ini bisa saja beberapa hal gitu teman-teman ya. Entah tanah yang bergeser, entah gempa bumi yang bersumber dari tanah toh ya, terus kemudian ada longsor dan lain sebagainya. Dan aku jujur sangat kepikiran hari ini, yang aku takutkan justru daerah Garut, karena Eyang tuh mengatakannya begini, lembur kuring
beberapa bahasanya aku mengerti, tapi ada beberapa yang aku jujur nggak tahu. Nah, teman-teman yang mungkin dari tanah Pasundan atau asli orang Sunda, boleh ketik di kolom komentar lembur kuring itu abdono, lembur kuring itu naon? Lembur kuring. Lu orang Sunda lu kagak ngerti? Hah? Rumah saya. Nah, makanya di sini ada si Dono namanya. Namanya Dini tapi aku manggilnya Dono. Dia manusia ya guys, dia manusia asli. Dia itu kan memang bapaknya orang Cianjur dan dia keturunan Cianjur. Makanya aku tanya, lembur kuring itu apa? Lebih kayak ke rumah saya, maksudnya mungkin kampung saya kali ya Don ya. Nah mungkin kayak gitu. Jadi aku sempat ketakutanku cukup tinggi karena ya basicnya Eyang adalah mengikuti cucunya yang asli dari Garut. Kemudian dia menyampaikan lembur kuring itu dalam kondisi yang memang agak sedikit, ya kayaknya sih agak sedih, tapi yang gimana ya, yang sedih di mana dia tuh sedih tapi harus menyampaikan, tapi mau nggak mau disampaikan gitu loh. Yang hati-hati ya, tolong sampaikan ke cucuku, ke anak cucuku semuanya, untuk daerah Pajajaran khusus lembur kuring, kata dia kan gitu. Untuk lembur kuring itu tanahnya lagi di Grogot katanya gitu, bukan di Grogot. Aris yakin mah ngomongnya naonnya. Atuh susah ngomongnya karena bahasa Sundanya dia itu Sunda yang Sunda alus tuh Sunda Bandung ya. Jadi bahasanya tuh kalau menurutku pribadi Sundanya mirip ke Jawa-Jawaan. Sundanya Eyang itu mirip ke Jawa-Jawaan, tapi lebih cenderung susah aku pahami. Kalau Sundanya yang kasar aku mengerti sedikit-sedikit, tapi banyak bahasa yang alus-alus banget. Lembur kuring, terus kayak loba China gitu-gitu aku ngerti ya, banyak airnya. Jadi bahasa-bahasanya sedikit aku mengerti. Tapi ya intinya di situ Eyang berpesan kalau daerah Pajajaran khususnya ya anggaplah saja sekarang Jawa Barat lah ya. Jawa Barat yang masih terkoneksi dengan kita, dengan Tatar Pasundan ya. Berarti termasuk istilah kata Banten ke sana juga termasuk Sunda kan, Jaseng kan. Jadi bahasa-bahasa yang memang mengarahnya ke Jawa Barat sebelumnya, sebelum Cilegon kan memang sebelum apa namanya Banten kan dulu kan memang Jawa Barat kan itu. Jadi menurut aku pokoknya Tatar yang dari naungan Tatar Pasundan ini ada kemungkinan harus lebih hati-hati karena ya tadi yang bilang tanahnya sedang digragot. Bahasa dia sih gragot, cuman aku nggak ngerti digragot itu digaruk atau dikeluarin, aku nggak tahu. Tapi ya setelah aku komunikasikan ya dia menggambarkan kalau atau gimana ya ngomongnya ya. Ini di sini kata dia tuh gambarinnya kayak gitu. Bumi iya di dia katanya. Dia kalau ngomong kan gitu, bumi itu rumah ya, Dan. Bumi itu rumah. Bumi iya di dia ngageser gitu kan. Jadi kan aku tuh dikasih gambaran begitu, pikiran aku begini ya teman-teman. Dan memang secara grafis, secara biografi apa sih geologi apa biografi ya namanya ya. Secara geologi dah itu pokoknya Jawa Barat itu kan sering banget terjadi yang namanya geser tanah kan. Yang tuh gambarin kayak si bumi yang bergeser atau rumah yang bergeser tadi kadieu istilah kata gitu kan. Jadi kayak yang aduh ada apa ya ini. Jadi kayak semacam rumah tapi bergeser dari posisinya kan, itu kan bahaya ya teman-teman ya. Jadi beberapa hal ini sih yang agak aku antisipasi sebelumnya. Ya kalau memang jenengan mengartikan ini sebagai ramalan kah, mengartikan ini sebagai prediksi kah, terserah. Tapi setidaknya ketika saya sudah menyampaikan, saya kayak nggak ngerasa beban sendiri gitu loh. Saya kayak ngerasa yang aduh ya Allah, saya tuh harus gimana sih cara penyampaiannya, saya harus gimana sih cara memperhatikannya gitu loh. Sampai kebetulan saya dengan sahabat saya yang dari Garut ini kan memang nggak ada komunikasi ya selama ini, dan kami sudah nggak punya kontak masing-masing. Jadi aku juga bingung mau ngomonginnya ke si Garut ini gitu loh. Aku pengen kasih tahu kalau ya hati-hati karena begini teman-teman. Aku lumayan sering datang ke Garut. Aku lumayan sering nyanyi ke Garut. Aku lumayan sering untuk perform di daerah Garut itu lumayan sering. Jadi terus satu itu. Yang kedua adalah memang basicnya si Eyang itu asalnya dari dia ngasuh anak Garut gitu loh. Asli orang Garut. Jadi aku pikiran aku kalau dia bilang lembur kuring, kalau itu kampungnya dia ya berarti yang dominan besar ada kemungkinan tanah digrogoti atau tanah bergerak tadi ya kemungkinan besar di Garut gitu loh. Ya aku sih berharap ya ini mudah-mudahan nggak bener, mudah-mudahan salah, mudah-mudahan tidak seperti yang sampaikan gitu kan. Mudah-mudahan sih nggak terjadi apa-apa. Cuman ya
setelah dia bilang bergeser, kemudian ada air segala macam, loba China, atau bumi nggak geser, China loba dan lain sebagainya. Itu kan kayak gambaran tanah yang kena longsor atau hujan yang berlebihan, kemudian rumahnya bisa saja bergeser dan lain sebagainya. Nah, gambaran-gambaran itu yang saya terima gitu loh. Nggak gampang sih, jadi saya ketika menyampaikan ini, di sisi lain orang akan banyak menghujat, orang akan mengatakan peramal dan lain sebagainya, orang akan mengatakan aku begini begitu, orang akan banyak mengatakan kalau aku ya sedikit banyak hanya mencari popularitas dengan ini. Tapi ya terserah kalian menyimaknya apa, aku tuh udah nggak peduli. Tadi siang aja video tayang, ada yang bilang ini bla 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 bla. Aku sudah bilang, aku mulai sekarang di setiap video mau ada komentar apa, aku bodoh amat, terserah. Mau ngomentarin apa terserah. Kotorin aja tanganmu dengan caramu berkomentar itu. Capek aku soalnya ya. Jadi ya bisa diartikan untuk sesuatu yang baik ya syukur, nggak juga nggak apa-apa. Kalian pahami yang saya sampaikan boleh, nggak juga nggak apa-apa. Karena buat aku ya, ketika aku mendapatkan firasat seperti itu tuh kayak yang beban sendiri gitu loh. Kayak yang ada Allahu Akbar, ini apa sih sebenarnya, kok aku dikasih gambaran begini gitu loh. Kayak contoh kasus Subang itu loh guys. Itu demi Allah, demi Rasulullah. Nanti sebelum videonya tayang aku mintain video sama Tika. Hampir beberapa minggu yang lalu itu tuh aku udah ngobrol sama Tika. Tika, aku mimpi dikasih motor warna biru, motor NMAX warna biru. Aku bilang sama Tika, mungkin emang lu harus naik motor kali Mong, kalau NMAX kan lu pantas, badan lu gede, kata si Tika kan begitu ya. Lu gede badan lu, jadi kalau naik motor NMAX yang biru lu pantas, kata si Tika kan gitu. Dan aku tuh baru nyambung setelah dikirimin video sama temen, sama subscriber yang Mas Tulus bahas dong kasus Subang yang nggak pernah keluar itu, pembunuhnya sebenarnya siapa, bagaimana kondisinya. Lalu dari segi pandang Mas Tulus itu apa? Setelah aku tonton videonya, ternyata salah satu bukti CCTV adalah menemukan orang yang datang ke rumah atau gimana gitu menggunakan motor NMAX berwarna biru. Itu yang aku agak nyambung. Astagfirullahaladzim, beberapa minggu yang lalu aku mimpi soal diberikan motor NMAX yang biru ini gitu loh. Dan ternyata nyambung. Itu tuh jauh sebelum aku mendapatkan video. Demi Allah, kalau aku bohong biar aku nggak selamat 7 turunan. Tapi itu demi Allah itu nyata. Dan aku sudah beberapa minggu yang lalu ngomong sama Tika, menyampaikan kejadian soal aku mimpi dikasih motor NMAX biru. Dan ternyata setelah aku nonton videonya, ya mungkin hanya kebetulan aja gitu ya. Tapi sekian banyaknya orang yang minta Mas Tulus untuk bahas soal video itu ya baru tersambungkan. Oh ternyata mungkin betul banyak orang yang betul pengen saya membuka cerita soal itu gitu loh. Mungkin pengen saya membahas soal pembunuhan yang di Subang itu. Kira-kira mungkin seperti itu ya. Makanya ada clue yang Allah berikan ke aku dengan diberikannya motor NMAX yang berwarna biru tadi. Selebihnya aku nggak tahu, aku nggak ngerti koneksi apa-apa. Nah, hal-hal begini yang sebetulnya terkoneksi secara otomatis dan saya nggak bisa nahan teman-teman. Saya nggak bisa menahan diri saya untuk menyampaikan. Ketika semuanya terjadi, yang saya rasakan adalah sama kayak kita tuh lagi sayangnya sama orang tapi kita ditinggalin. Kayak waktu lagi gimana ya, rasanya ada rasa penyesalan, nyesel banget gitu loh ketika kita lagi sayang sama orang tapi kita ditinggalin gitu loh. Jadi rasanya kayak menyakitkan banget, rasanya tuh nggak enak. Ya dia yang nyesek. Jadi seperti kayak apa ya gitu. Jadi kalau misalnya aku punya firasat pengen aku sekarang, kalau dulu mungkin aku cerita sama orang-orang sekitarku ya, nih besok mau rame ternyata bener gempa, besok mau rame ternyata waktu itu di tsunami di Aceh segala macam kan gitu-gitu. Kalau sekarang Mas Tulus punya channel, berarti sekarang ada firasat, Mas Tulus ceritakan aja. Walaupun sebagian besar orang mungkin tidak mengerti atau sedikit kurang memahami sebetulnya yang aku sampaikan ini apa, tujuanku apa, lalu bagaimana. Orang menyikapinya dengan cara yang masing-masing, sehingga banyak hal yang tidak bisa Mas Tulus tahan. Daripada nanti kejadian terus aku nyesel, mendingan tak sampaikan. Dihujat juga nggak apa-apa, dihujat, dikatakan pendosa, dikatakan peramal dan lain sebagainya, monggo kerso, nggak apa-apa. Saya berharap sih setiap video saya, entah video prediksi dan lain sebagainya, saya dijadikan sebagai media untuk menyimak sesuatu yang baik, sesuatu yang sisi yang terbaik dari apa yang kalian tahu. Jadi kalau misalnya kalian anggap itu salah, kalian artikan itu salah, saya nggak peduli, saya nggak masalah, terserah kalian masing-masing. Jadi kembali lagi pesannya Eyang, yaitu tadi tetap harus hati-hati. Nah, aku selalu bertanya, Yang, kalau memang harus terjadi seperti itu, apa yang harus kita lakukan? Ada nggak yang cara untuk meredam itu? Eyang jawabannya cuma satu: kirim surat Al-Fatihah untuk bumimu.
kirim surat Al-Fatihah untuk bumi Pajajaran. Nah, teman-teman, saudara-saudaraku, orang-orang baik yang mungkin sedang menyimak video ini, alangkah baiknya ketika sekarang kita, Mas Tulus ajari, bukan ngajari, tapi Mas Tulus bimbing kita bareng-bareng baca Al-Fatihah, dihadiahkan untuk bumi Pajajaran. Semoga feeling ataupun firasat yang berikan tadi kepada kita, semoga semuanya tidak betul. Semoga semuanya di cancel sama Allah, semoga tidak dijadikan. Jadi entah yang tadi rumah bergerak, kemudian bumi yang sedang digerogot-gerogot, ada loba cai, banyak air dan lain sebagainya tadi, semoga dengan ini ya tidak terjadi dan hanya sebagai firasat biasa dan tidak mungkin terjadi. Kalau itu harus terjadi, semoga kalau memang gempa skala kecil aja, kalau memang harus bergeser-geser tanah dan lain sebagainya, semoga skalanya kecil, jangan sampai ada korban jiwa, jangan sampai ada kerugian materi. Dan Eyang berpesan, padahal sejujurnya ya, Eyang Maung Putih ini, maaf teman-teman, maaf sebelumnya, dia itu bukan muslim. Eyang Maung Putih itu bukan muslim, tetapi dia berpesan ke kita untuk menghadiahkan surah Al-Fatihah untuk dijadikan media tolak bala bagi bumi Pajajaran, khususnya Pajajaran ya. Mudah-mudahan sih enggak, mudah-mudahan enggak. Aku sih lebih ke ya tetap berpikir baik, semoga tidak terjadi apa yang harus terjadi tadi. Dan feeling-feeling ataupun firasat-firasat yang aku terima tadi, semoga hanya sekedar feeling biasa. Dan ya walaupun jujur di hati tuh nyesek kayak yang aduh takut nih ada apa-apa. Makanya ya mau nggak mau aku bikin video lah, terserah. Mau jenengan anggap memanfaatkan keadaan jadi konten, terserah, hak kalian masing-masing. Tapi saya rasa teman-teman yang mengerti soal apa yang Mas Tulus sampaikan, kalian yang paham mungkin kalian akan pahami, mungkin kalian akan mengerti. Yuk kita baca Al-Fatihah dulu, kita hadiahkan untuk bumi Pajajaran ya teman-teman. Semoga Allah terima Al-Fatihahnya dan semoga Allah jadikan ini media tolak bala untuk bumi Pajajaran sehingga dijauhkan dari bala, dari musibah, dari hal-hal yang kurang baik. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya Allah, semoga apa yang aku bicarakan dengan yang mau, apa yang aku sampaikan hari ini hanya sebatas batas firasat, sebatas perkataan yang tidak mungkin terjadi. Dan semoga hal-hal yang seharusnya terjadi tadi, kalau misalnya harus terjadi, sekecil mungkin. Dan aku berharap mudah-mudahan ya tidak skala besar, tidak mempengaruhi apapun dan tidak merusak apapun. Amin. Oke, terima kasih banyak orang yang sudah menonton video ini. Mas Tulus doakan untuk yang sedang sakit semoga cepat sembuh, yang rezekinya lagi seret semoga Allah limpahkan rezeki yang sebanyak, yang melimpah. Kemudian yang lagi dalam kondisi memiliki hutang piutang, semoga Allah izinkan hutangnya terlunasi. Untuk yang belum bertemu dengan jodoh terbaiknya, semoga lekas bertemu dengan jodoh terbaik. Yang belum memiliki pekerjaan, semoga Allah berikan pekerjaan terbaik untuknya. Kemudian sudah bekerja, semoga Allah limpahkan rezeki yang berkah barokah sehingga bisa digunakan untuk bersedekah. Dan semoga saya dan kalian semua termasuk orang-orang pilihan Allah yang terhindar dari virus, penyakit, bala, musibah, fitnah dan hal-hal yang kurang baik untuk kita. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak orang baik yang sudah sering bolak-balik ke sini. Jangan lupa di like, kemudian di share apabila penting. Terus buat yang baru pertama kali nonton, Mas Tulus ucapkan salam kenal. Jangan lupa dipencet tombol subscribe, dihidupkan tombol loncengnya juga, dan jangan lupa tidak men-skip iklan yang pendek. Matur sembah nuwun. Untuk yang bantu sedekah nasi box, silakan klik kolom deskripsi saja. Nasi box dihargai 12.000 per nasi box, maksimalnya unlimited. Silakan klik kolom deskripsi, ada nomor rekening BRI atas nama Tulus Rianto ya. Untuk yang punya kritik dan saran, pertanyaan kira-kira Mas Tulus harus bahas apa, kira-kira apa yang harus dibahas lagi, silakan klik di kolom komentar ataupun DM di @bigtulus_pp2. Terima kasih banyak orang baik. Selamat pagi, siang, sore dan juga malam. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.